rawuh di Desa Winong, desa inovasi tempat menggali berbagai potensi. Desa Winong merupakan salah satu desa di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek yang ikut mewujudkan program Kampung Iklim atau Proklim. Seluruh masyarakat Desa Winong ikut melakukan penguatan kapasitas adaptasi lingkungan terhadap perubahan iklim. Pemerintah Desa Winong selalu berupaya untuk mendampingi dan support warga masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan desa. Desa Winong merupakan salah satu desa kecil yang berada di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, yang mempunyai luas wilayah seluas 24 hektar dengan jumlah penduduk sebesar 2.373 jiwa. Desa Winong terbagi menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Kerajaan dan Dusun Bengle dengan jumlah penduduk sebesar 856 jiwa. Sasaran program Proklim tahun 2021 Desa Winong berlokasi di Dusun Bengle yang terletak di ketinggian 130 meter di atas permukaan laut. Masyarakat Dusun Bengle yang awalnya belum memahami tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan yang bersih, sehat, dan dapat terhindar dari adanya dampak perubahan iklim, lambat laun melalui perjuangan yang keras dengan menyatukan elemen desa dan memaksimalkan potensi lokal. Kini tercipta masyarakat Dusun Bengle yang mendukung adanya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan lahan pertanian yang luas, mayoritas penduduk Dusun Bengle adalah sebagai petani. Dan kedelai, coklat merupakan salah satu tanaman unggulan di Dusun Bengle. Kebersamaan, gotong royong, serta partisipasi aktif masyarakat dalam bidang kebersihan dan kelestarian lingkungan mampu membawa desa meraih berbagai prestasi di tingkat kabupaten maupun provinsi. Prestasi tersebut diantaranya adalah sebagai Desa ODF tahun 2007, juara 2 tingkat kabupaten Desa STBM tahun 2018, juara 2 Adipura Desa tahun 2019, nominasi Desa Berseri tingkat provinsi tahun 2020.
juara 1 Lomba Adipura Desa tahun 2020, serta nominasi Lomba Proklim tahun 2021. Masyarakat Dusun Bengle mempunyai produk lokal yang menjadi unggulan berupa anyaman besek dan ramuan jamu tradisional yang diolah dari aneka tanaman toga. Nasi nggih ambungan ngoten nika no. Nggih nek kecil damel tempe kripik, nek kula mboten nate napa niku mboten tempeken kula. Nggih kami diri panjang PKE niku. Lodong ngoten Nggih. Adanya Taman Toga di Dusun Bengle sangat mendukung olahan produknya. Dusun Bengle juga merupakan kawasan pangan lestari, di mana masyarakat banyak memanfaatkan pekarangannya dengan berbagai jenis tanaman lokal yang beragam. Budidaya ikan lele menjadi alternatif sumber ekonomi masyarakat Dusun Bengle selain bertani dan berternak. Selain dalam kolam terpal, ikan lele tersebut juga dipelihara dalam kolam bundar. Dalam upaya mitigasi lingkungan untuk menanggulangi terjadinya bahaya banjir, masyarakat Dusun Bengle merancang dan memodifikasi konstruksi bangunan dengan cara meninggikan struktur bangunan rumah. Rumah-rumah tersebut dilengkapi dengan ventilasi udara yang cukup, tempat cuci tangan, serta bak sampah sebagai upaya pemeliharaan kebersihan lingkungan. Setiap rumah juga mempunyai lubang biopori atau resapan sebagai antisipasi terjadinya genangan air yang bisa menimbulkan banjir dan penyakit.
Di Desa Winong ada 10 bank sampah dengan 6 bank sampah berada di Dusun Bengle. Lam 2 kilo. Kegiatan bank sampah meliputi pemilahan sampah dan daur ulang sampah plastik. Dengan inovasinya, memilah sampah menabung emas, memilah sampah pajak lunas. Dijual di bank sampah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membayar pajak dan menabung emas yang bekerja sama dengan Pegadaian. Mbak, salah ini Mbak kono nggih. Nggih. Diambilkan uang. Ya, ada tabungan. Nggih. Anu, carian Mbak. Namanya siapa iki? Mbak Evi. Mbak Evi, kalian Mbak 66.800. Oke, nambahnya pinter. Nambah Bu Evi. Sama ini. Oh ya. Ditimbang dulu mungkin anu berapa, ngaten nggih. Harus banyak, Pak. Kasus Mbak, kok buku tabungan 55. Iki Mbak. Kane Mbak telepone nang buku tabungan Mas Mbak. Gek ditambahi iki Mbak, karo mamang setorono. Ampun Mbak. Niki mengke ditabung Mas isae ditambahi niki kalih mengke sing ditimbang wau nggih. Nggih. Nuwun Mbak. Nggih. Limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga seperti sisa makanan, air cucian beras, dan limbah rumah tangga lainnya dimanfaatkan sebagai pakan ternak serta untuk pupuk organik. Petani di Dusun Bengle lebih banyak menggunakan pupuk organik daripada pupuk kimia. Pupuk organik tersebut diolah sendiri oleh petani Dusun Bengle dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Dusun Bengle.
Mbak? Pak Didi, mohon dijelaskan bahan dasar untuk pembuatan pupuk organik di tempatnya Pak Didi. Ya, ini Mbak bahan dasarnya kita siapkan aron, bambu, terus daun insulin. Nah, terus pengolahan ini dijadikan satu, ditanam di bawah pohon bambu yang lebat selama 7 hari dan sampai jadi tape, seperti tape. Kalau sudah itu diambil, difermentasi selama 14 hari. Nah, ini untuk mikro tempe, ini bahannya dari tempe biasa Mbak, Iya Pak. sama air leri yang kental, terasi dua biji yang kecil-kecil itu, difermentasi selama 7 hari. Habis itu sudah bisa dipakai untuk penyemprotan jagung maupun cabai. Terus yang ini rumen kambing. Rumen kambing adalah bahannya dari kotoran kambing yang di dalam usus kambing. Kita fermentasi, kita campur gula aren, terus bekatul sama terasi. Kita fermentasi selama 21 hari. Terus ini untuk perekat penyemprotan pada tanaman, harus kita kasih perekat supaya itu maksimal. Ini bahannya cukup sangat simpel. Ini pepaya muda sama nanas, buah nanas yang belum matang. Kita fermentasi, kita hancurkan, kita lembutkan atau di blender. Kita fermentasi selama 7 hari. Kalau di tong ini adalah pupuk alami, pupuk organik. Yang kita ambil adalah kencing sapi. Kencing sapi kita taruh dalam drum ini lah, dikasih ini tadi. Ini untuk insektisida nabati. Nah, ini diproses selama 21 hari, direndam selama 21 hari sampai steril. Kalau sudah ini Mbak, ada putih-putihnya, keluar putih-putihnya ini sudah siap dipakai. Tapi prosesnya harus disaring dulu dalam sini. Kita saring, habis itu jadinya ini. Nah, ini Mbak, ini yang sudah jadi. Kita ambil satu biduk. Nah, kita kasihkan sama tangki. Nah, habis itu kita kasih air. Kita campur dengan air sampai penuh satu tangki. Terima kasih Pak Didi atas penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kami. Masyarakat Dusun Bengle menggunakan janggal jagung sebagai pakan ternak setelah melalui proses fermentasi. Sementara sisa tanaman padi dimanfaatkan petani untuk pakan ternak dan pupuk kompos. Saat ini saya sedang berada di area persawahan Desa Winong yang saat ini para petani sedang musimnya panen. Tentunya dari hasil panennya itu ada sisa jerami yang banyak
Namun oleh warga masyarakat Winong, meskipun sisa tidak menjadi masalah, akan digunakan sebagai pupuk dan makanan ternak. Sedangkan dalam jangka waktu yang lama, ini jerami bisa disimpan untuk kegunaan pada nanti musim kemarau. Masyarakat pada kesulitan mencari makan, jerami bisa untuk digunakan pada musim kemarau. Ini contoh jerami sisa hasil panen masyarakat Dusun Bengle, Desa Winong, digunakan oleh warga Dusun Bengle, Desa Winong ini sebagai pupuk organik. Jadi tidak dibuang atau dibakar, dibiarkan begitu saja sampai membusuk, yang nanti akhirnya bisa digunakan sebagai pupuk organik. Masyarakat Dusun Bengle juga memanfaatkan sisa hasil kebun seperti batang kelapa, sabut kelapa, tempurung kelapa, serta ranting-ranting pepohonan sebagai bahan bakar tungku hemat energi. Pemeliharaan sungai serta penanaman pohon pelindung air merupakan salah satu upaya adaptasi terhadap lingkungan guna melindungi sumber mata air yang ada di Dusun Bengle. Pamsimas merupakan sumber air yang ada di Dusun Bengle yang dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber air bersih. Terwujudnya Pamsimas dengan dukungan anggaran APBD Kabupaten, APBDes, dan swadaya masyarakat Dusun Bengle. Pepohonan besar di sekitar sumber air terawat dengan baik sehingga sumber air di sekitarnya pun terjaga dengan baik, sehingga kebutuhan air di Dusun Bengle tercukupi di setiap musim.
Selain air yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi, sumber air juga digunakan sebagai pengairan sawah. Ini adalah rumah diesel dilengkapi dengan mata airnya, merupakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Trenggalek. Di Desa Winong ini ada 12 unit bantuan tersebut yang digunakan untuk pengairan sawah. Biarpun musim kemarau, para petani di Desa Winong tidak merasa kekurangan karena sudah ada mata air dan dalam 1 tahun bisa digunakan untuk 3 kali panenan, baik itu panen padi, jagung maupun ketela. Demi menjaga keamanan lingkungan, setiap lingkungan RT di Desa Winong mempunyai pos kampling yang dibangun dari swadaya masyarakat sendiri. Fungsi pos kampling tidak hanya sebagai pusat keamanan, tapi juga sebagai pusat informasi kependudukan. Setiap pos kampling dilengkapi dengan sistem keamanan mulai dari yang canggih seperti CCTV sampai sistem keamanan tradisional seperti kentongan dan kentes. Setiap pos kampling dilengkapi data keluarga serta data kependudukan seperti jumlah kakak, jenis kelamin, data peserta KB, data anak sekolah, serta peta wilayah setiap RT, dan juga aturan-aturan pos kampling termasuk daftar jaga. Desa Winong, wujudkan kampung iklim. Program Winong Ada, bisa, luar biasa.